Halo. Hai, hari ini adalah wedding anniversary kita dan kita akan sharing tentang diskusi kita tadi malam. Diskusinya seru banget karena kita habisin waktu 1,5 jam kurang lebih untuk ngobrolin tentang rahasianya apa sih sampai kita bisa langgeng sampai saat ini, tahun ini kita 20 tahun bersama sejak kita pacaran. 20 tahun. Pacaran dihitung juga. Iya dong, dihitung dong. Nah, semalam kita udah merumuskan tuh apa rahasianya. Karena aku breakdown satu keyword aja. Karena kan banyak ya pasti, tapi satu keyword. Bapak ini yang menemukan keywordnya. Ayo Pak, silakan Pak. Keywordnya adalah seks. Wah, parah banget. Ini nanti 17 tahun. Wah. Parah. Keywordnya adalah selfless. Bukan seks ya. Parah banget. Selfless. Tadi kemarin kita udah nyari ya kata kunci apa sih gitu kan. Kalau aku tadinya bilang pengorbanan. Gitu. Terus kalau mau gitu. Terus enggak, terus kan waktu dia bilang pengorbanan, terus aku langsung spontan aku bilang, kenapa mesti ada korban gitu. Ya enggak, kenapa mesti ada korban gitu. Iya, tapi ya gitu kan. Yesus aja disalibkan itu kan. Mati dan korban. Nah, Tapi terus kalau mau tadi ya kan aku bilang, wah kalau pengorbanan atau ada pengorbanan berarti kan ada yang dikorbankan, yang mana sebenarnya aku kurang setuju dengan konsep pengorbanan dalam hal relationship, karena menurut aku pengorbanan itu kan ada yang mengalah berarti. Nah, berarti kalau ada yang mengalah berarti ada yang menang. Dan menang dan kalah itu konsepnya adalah kompetisi. Sedangkan di dalam suatu hubungan itu kita tidak sedang berkompetisi, tapi kita sedang melakukannya bersama-sama. Jadi harusnya nggak ada yang namanya me versus you, nggak ada yang namanya kompetisi. Jadi nggak ada yang namanya menang dan kalah dalam suatu hubungan. Jadi kalau aku kurang setuju dengan konsep berkorban gitu. Terus ada lanjutannya tuh setelah oke, berkorban eliminasi ya kan. Terus Dedi menemukan yang mana? yang itu tunggu. Bukan, setelah pengorbanan terus Dedi bilang lupa apa pelayanan. lupa. Ya, Melayani, iya benar-benar melayani. Oh ya, melayani. Ya, Iya kan. Melayani. Ini aku udah tahu nih. Di dapur. Di dapur, di apa sama di ranjang. Astagfirullah, parah. Ini be the chef. Be the chef, be the whore, be the maid gitu kan. Syukurlah. Amin. Enggak, maksudnya kan itu kan dalam arti sebenarnya kalau itu kan melayani dalam arti Sebagai istri. kalau yang konteksnya sebagai istri yang secara tradisional kan adalah itu tadi sebenarnya ya be the whore, be the maid, be the cook gitu, the best cook gitu. Tapi maksudnya intinya sebenarnya bukan dalam secara literally kita sebagai jadi pembantu, jadi pelacur dan jadi apa? Cook. Jadi koki gitu ya. Tapi artinya adalah kebutuhan pasangan tuh terpenuhi dengan 3 hal basic itu tadi sebenarnya. Nggak mesti kita yang mengerjakan ya. Contoh kalau aku kan aku nggak hobi masak dan emang nggak suka masak, ya aku delegasikanlah ke mbakku yang memang jago masak dan hobi masak, dan suamiku juga suka, aku suka, anak-anakku suka gitu. Ya intinya kan kebutuhan untuk makan enak terpenuhi gitu. Cuman satu aja kan yang nggak boleh kan, nggak boleh didelegasikan adalah kan. Yang lainnya boleh didelegasikan ya, buat bersih-bersih boleh, buat jadi cook boleh, yang jadi satu peran itu nggak boleh. Kemana-mana. Ya, intinya apa ya, kata yang benar adalah selfless. Ya, nah tadi setelah yang pelayanan sebenarnya ada lagi, kalau aku comes up with the word adaptasi. Karena ya kan dalam hubungan selalu ada perubahan. Kita nggak bisa nih sebenarnya melihat pasangan kita sama terus seperti kita waktu dulu
20 tahun yang lalu. Enggak, kan manusia kan evolving, kita pun evolving. Jadi selama berevolusi itu kita harus ada adaptasinya kan, dan itu terus-terusan gitu, nggak hanya day by day basis. Sebenarnya kita tuh beradaptasi gitu sama pasangan gitu, ya kan. Tapi kata adaptasi itu menurut Dedi kemarin apa, kurang ya bukan apa gitu, kurang pasangan. kurang nonjok lah. iya. Oke. Thank you. Gitu. Selflessnya sendiri belum dijelaskan secara elaborate dong kan. Okay. Your idea. Ya selfless ya kan. Jadi kalau selfless itu ya di kalimat itu adalah ya kan bukan kita yang utama gitu, tapi kebersamaan ya kan, kepentingan bersama itu yang utama, itulah selfless kayak gitu. Dan itu sebetulnya semua yang tadi itu terkandung di dalamnya, ada pengorbanan, ada adaptasi, ada pelayanan kayak gitu. Jadi contoh, karena kemarin salah satu topiknya kan ada misalnya ini pasangan itu ya yang sudah menikah 5 tahun, kebetulan suami istrinya kerja gitu. Suaminya kerja di perusahaan, kalau istrinya itu ya entrepreneur lah gitu, aku lupa apa gitu, tapi kayaknya successful gitu, restoran mungkin ya, aku lupa gitu. Nah tapi pada suatu waktu suaminya dinas gitu, harus bertugasnya di luar negara gitu yang cukup lama. Tapi uniknya adalah ya karena pasangannya merasa sudah successful juga dengan yang lagi dikerjakannya, solusinya adalah cerai. Solusinya cerai kayak gitu. Dan saya jadi tahu ceritanya bukan karena cerainya malah karena ya terus dia menikah lagi sama seseorang yang mau diboyong gitu ke luar negeri kayak gitu. Nah jadi di situ apa ya aku sih melihatnya sangat disayangkan gitu kan, relationship-nya itu ya dalam waktu 5 tahun harus kandas karena sesuatu yang ya menurut aku pengambilan keputusannya itu bukan selfless kayak gitu. Dan ini aku lagi nggak ngomongin selfless one of them loh ya, bisa aja prianya memang yang selfless terus tidak menerima untuk dinas luar kota, bisa juga sang istrinya yang selfless dan ya mungkin mendelegasikan gitu kan bisnis restorannya mungkin ke seseorang kayak gitu. Jadi kayak punya GM lah untuk yang meneruskan dan menjalankan secara jarak jauh misalnya kayak gitu. Terus ya banyak sih case lain yang kata kunci selfless itu tuh hilang kayak gitu. Jadi misalnya kan ada pasangan yang waktu awal selevel ya kan, waktu awal selevel, tapi sejalan dengan waktu kebetulan sang istrinya ini yang berkembangnya sangat-sangat cepat gitu kan, pendidikannya juga makin tinggi gitu ya kan, sampai strata 2 gitu, S2 kayak gitu kan. Tapi ya itu tadi ada selflessnya missing gitu. Jadi malah yang dipermasalahkan adalah karena ibunya ya, sang istrinya berkembangnya lebih cepat, sang pria merasa kayak dilangkahi. Nah malah ya merasa si istrinya, kalau dalam persepsi si suaminya merasa istrinya mencoba mempermalukan dia dengan pendidikan lebih tinggi, padahal kalau buat kita tuh kayak gitu. Tapi memang ada certain people yang nggak mau merasa tersaingi sama pasangannya gitu. Padahal kalau buat kita kan ya grow bareng dong. Kalau pasangannya bisa sampai ke certain level of education, daripada dia merasa insecure, ya kenapa juga dia nggak ikut naik juga. Iya kan, ya maksudnya dia berusaha untuk ya misalnya ya mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Nggak mesti dia S2 juga, tapi bisa dia mengembangkan diri kan gitu. Iya, kan? mengembangkan diri sehingga ya selevelnya nggak harus pendidikan juga dong. Ya kan selevel tuh macam-macam. Sebetulnya yang paling utama adalah selevel tuh pola pikir. Kalau menurut aku tuh gitu. Ya. Pola pikir ya kan. Jadi karena sejalan dengan waktu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun kemudian nggak mungkin pola pikir sama.
pola pikir waktu nikah usia misalnya 25 tahun kan yang memang udah masih kayak anak-anak, ya kan, yang masih simple, sederhana, bahkan secara financial sendiri cuman berpikirnya gimana caranya saya bisa makan hari ini kadang, ya kan, atau menghemat 30 hari ke depan supaya tetap bisa makan secara rutin. Warteg ya kayak kita dulu. Ya, ngewarteg gitu kan. Tapi kan nanti begitu pendapatan makin tinggi, uang sisanya makin banyak, tentunya kita juga harus pola pikirnya berbeda gitu. Karena kadang ada yang pola pikirnya misal ya, kalau nggak sepakat gitu, yang pasangannya pengennya menghemat uang supaya bisa entah itu nyicil rumah, ya kan, entah itu malah kalau beberapa muslim kan pengennya nggak mau ngutang, jadi ya udah bukan nyicil, nabung sehingga nanti bisa beli rumah. Tapi pasangan yang satunya mungkin karena hidupnya susah terus dari dulu, ya kan, dan pengen merasakan nikmatnya hidup, malah spending gitu kan, untuk hal-hal yang dari kecil dipenginin gitu kan, pengen dimiliki gitu, sehingga itu jadi nggak sepakat kayak gitu. Dan itu ya misalnya nggak belajar bareng gitu kan, misalnya oke lah kita belajar financial gitu kan, supaya ya mana yang benar, mana yang kita sepakati, dan sebetulnya leisure sama saving bisa kok jalan dua-duanya, ya kan. Yang penting kan alokasi Ya betul. kayak gitu misalnya. Nah, aku mau nambahin juga nih, kalau dibilang kata selfless terus nanti orang-orang mengasosiasikannya dengan tidak ada self love. Itu salah besar. Kalau buat aku, kita tetap bisa menjalankan relationship dengan selfless, tapi kita tetap self love. Karena itu bukan berarti if A then no B gitu kan. Tapi kita bisa berjalan berbarengan. Kita justru punya self love dulu supaya kita bisa menjalankan relationship dengan selfless. Buat aku malah justru itu kuncinya. Ya mungkin sebelum nikah ya harus sudah bahagia dengan diri sendiri sih. Karena kalau gelasnya sudah penuh, luberannya bisa untuk pasangannya. Betul. Tapi kalau gelasnya masih kosong, ya yang harus diisi ya diri sendiri. Ya jangan nikah dulu gitu kan. Karena ketika menikah itu kita ya quote unquote ya berbakti terhadap pasangan, dan maksudnya tadi kayak fulfillment itu adalah kalau saya ya tumpahannya ke Nuni tumpahannya ke saya, jadi keisi dua-duanya gitu, bukan yang pasangannya masih minus terus saya tumpahin terus, tapi saya juga nggak di top up. Yang terjadi adalah saya kayak merasa exhausted dong, hampa gitu kan, kok kayaknya saya yang capek terus deh gitu. Jadi sama-sama justru harus ada self love dulu masing-masing supaya kita dalam hubungan bisa selfless gitu. Ya intinya kita harus sehat dulu, baru kita bisa membuat orang lain ya jauh lebih sehat lah gitu. Nggak ada orang sakit melayani orang lain gitu kan. Kita kalau lagi sakit kan ya pasti ditemani seseorang untuk bisa sembuh kan. Gitu. Jadi maksudnya adalah ya kita harus ya quote-unquote ya bukan sembuh lah, ya sehat gitu ya kan, sehingga menjalani berpasangannya itu akan jadi lebih baik. Karena banyak orang yang salah berpikir gini, oh kalau dengan menikah akan ada seseorang yang merawat saya. Nah, itu persepsi yang sangat salah kalau buat kita ya, karena loh ngapain mencari kebahagiaan di orang lain gitu. Kita mesti bisa bahagia. Kalau kita sendiri nggak bisa bahagia dengan diri kita sendiri, nggak ada yang bisa bahagiain kita. Iya. Dan gimana caranya kita membahagiakan orang lain? Kayak gitu. Itu kan maksudnya dengan sakit dan sehat ya kan. Iya. Kayak gitu. Nah terus juga terus ya contoh ya kayak pola pikir lah ya, selfless itu misalnya kayak gini, misalnya kita di sebuah persimpangan yang kita harus mengambil keputusan ya kan, antara pekerjaan ya kan atau keluarga kayak gitu. Nah itu harus disepakatin juga gitu kan. Kalau semua juga sepakat bahwa orang tua ini, misalnya sang ayah lah ya, yang biasanya kan jadi breadwinner ya, mencari nafkah, memang diizinkan gitu kan untuk fokusnya ya pekerjaan, ya berarti ya semua ya anggota keluarga baik istri dan anak juga harus menerima kayak gitu. Tapi kalau dari sisi saya memang mindsetnya ya, terutama setelah saya menjadi entrepreneur 5 perusahaan berbeda gitu kan, what happen adalah kalau kita sudah inilah udah exit ya kan, atau kita move on lah gitu dari perusahaan sebelumnya gitu kan,
kita meniti karir di perusahaan yang lain, itu ya entah itu co-founder atau siapapun yang di perusahaan sebelumnya itu akan langsung hilang gitu loh. Maksudnya jaraknya itu akan langsung lebar, nggak ada yang dekatnya tuh nempel, yang masih nempel banget kayak gitu, itu jarang gitu ya. Mungkin ya karena aku juga introvert ya. Tidak ada yang sedekat dengan, ya tetap sedekat dengan pasangan atau keluarga. Exactly. Gitu. Jadi maksud saya di ada sini, expiry date-nya. Jadi maksud saya di sini adalah ketika nanti, kalau buat saya sih, ketika di intersection antara mana yang harus dipentingkan, ya kan, antara istri, ya kan, dan anak-anak atau perusahaan, ya kan, jujur kalau dari sisi saya sendiri sih ya masih tetap istri dan pasangan kayak gitu. Jadi kayak misalnya ya acara ulang tahun anak, ya jangan terus maaf ya papa lagi ya ada yang penting, ada yang ini, jadi nggak bisa menghadiri ulang tahun anak misalnya, ya kan, contoh yang ekstrim yang kayak gitu, ya itu nggak logis sih gitu kalau menurut saya, karena lukanya si anak itu akan lama sekali dan bahkan mungkin malah ya nggak sembuh gitu loh. Dan hubungan renggangnya itu membuat kamu nanti ketika misalnya ya decided to retire, pensiun misalnya usia 55, tapi udah nggak ada yang taking care of you gitu, and then you feel like you're living alone gitu, karena ya anak-anaknya sendiri nggak tertarik untuk ya menemui, mengunjungi secara berkala kayak gitu. Iya. Nah, ini juga kaitannya sama selfless itu tadi ya. In many cases pengalaman kita juga bahwa kita memprioritaskan keluarga, pasangan, tapi kita juga harus bisa menempatkan mana yang skala prioritas itu lebih penting. Jadi misalkan contohnya kalau tadi kan nggak mau missing ulang tahun anak gitu ya karena urusan pekerjaan, tapi kita juga ada momen-momen di mana yang secara sukarela dan sadar, nggak sukarela maksudnya dalam arti ikhlas untuk mengorbankan jadi melepaskan ya, semua itu terkandung selfless itu di dalamnya ada banyak gitu, kayak pengorbanan, adaptasi. Iya, betul. Jadi kayak misalkan memberi. Contoh yang kalau aku paling ingat adalah waktu kita udah merencanakan dari jauh-jauh hari di momen wedding anniversary, kan kita selalu di semua keluarga kita juga udah tahu bahwa kita wedding anniversary kita akan pasti trip berdua aja kayak sekarang ini kan gitu. Nah waktu itu kita sudah merencanakan ke Santorini, yang mana itu adalah impian aku dari entah kapan gitu. Nah terus udah beli tiketnya, udah semuanya, udah tinggal jalan aja, semuanya udah beres lah pokoknya, intinya udah tinggal packing berangkat. Tapi karena pada waktu itu perusahaan sedang mau ada sign penting gitu dan gak bisa ditinggal, jadi harus mau nggak mau suami harus membuat keputusan. Nah ini yang memberatkan dia kan, pastinya dia tidak mau mengecewakan aku, tapi dia juga tidak mau transaksi besar itu batal hanya gara-gara dia harus tetap pergi gitu. Nah disitulah selfless berperan. Selflessnya adalah aku justru yang mengambil keputusan. Jadi kan aku tahu nih beban pikirannya suamiku pasti berat banget gitu. Jadi justru waktu itu aku yang mengambil keputusan. Aku bilang, kan kita udah tinggal berangkat hari Rabu kalau nggak salah hari Seninnya, terus aku bilang kita batalin aja ya gitu. Jadi aku yang itu kan padahal impian aku untuk ke Santorini itu udah dari jauh banget, udah lama banget gitu. Jadi aku yang mengambil keputusan bahwa nggak apa-apa Santorini bisa kapan tahun berikutnya, tapi transaksi ini mungkin gak akan terulang lagi gitu. Jadi memang itu, dan itu berkaitan dengan hajat hidup orang banyak gitu. Perusahaannya kan ada berapa ratus orang ya nggak gitu. Nah disitulah selfless itu berperan, bahwa aku tidak mementingkan ego aku nggak ada ngambek-ngambeknya sama sekali aku nggak ngambek waktu itu, karena aku mikir lah ini juga berat dong pasti buat suamiku. Justru dengan aku mengedepankan Ezra Kenek 2 aku ya, peran aku, karena aku tugas aku sebagai istri itu adalah penolong yang sepadan. Nah aku menolong dia dalam situasi sulitnya dia gitu. Jadi
aku yang harus mengambil keputusan itu supaya dia nggak terbebani. Dan satu masalahnya udah hilang karena dia udah nggak merasa bersalah karena kan aku yang ambil keputusan untuk membatalkan ini, dan otomatis karena aku yang membuat keputusan itu yang meringankan suami, berarti aku pun secara ikhlas, tidak ada grumpy, nggak jadi batal ini segala macam, enggak, sama sekali aku nggak ada grumpy-grumpynya, dan tidak menyesali keputusan itu, dan bahkan aku menganggap itu keputusan yang sangat bijaksana yang kita ambil gitu. Ya padahal apa, banyak sekali ini ya hilang ya. Iya, ruginya banyak Karena karena kan non refundable. ya karena kita beli tiketnya non refundable. Hemat biaya sih. Kalinya pesawatnya non refundable. Iya gitu, jadi ya tapi nggak apa-apa karena disitulah letak selfless itu berperan, dimana kita bisa menentukan. Yang kita kalau misalkan kita nggak ada selfless itu pasti akan blaming kan, pasti akan kamu nggak bisa ngambil keputusan ya, kayak gitu-gitu kan, padahal tidak memenangkan relationshipnya kita. Nah balik lagi, makanya mindsetnya adalah bukan me versus you, tetapi us versus The outside the world gitu. Itu selalu prinsip yang kita pegang, makanya kita bisa sampai saat ini terus solid dan bertahan. Dan semoga teman-teman juga dalam pernikahan dan dalam hubungannya bisa memandang relationship sebagai you versus the world, not me versus you gitu. Ya kan Pak? Us versus the world. Ya, us Versus versus the world. Iya. Gitu. Oke. Oke. Itu aja dari kami. Thank you so much for watching. Subscribe ya. Subscribe. Bye bye. Like and subscribe.